Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi ya, materi pembelajaran yaitu tata krama, sopan santun dan rasa malu. Bapak menyampaikan ini adalah program PPG ya, Pendidikan Profesi Guru, yang LPTK itu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di IAIN Curup ya, Bengkulu. Nah, anak-anakku, seperti biasa, untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat, sebelum kita memulai pelajaran ini, silakan ketua kelasnya untuk memberi aba-aba berdoa dulu sebelum kita belajar. Ayo, silakan dipimpin. Semuanya. Selesai? Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan mengabsen dari kalian yang pada pagi hari ini mengikuti kegiatan ini atau absen kehadiran. Yang pertama, Hexa Alperin, ada. Dipa Luciana Putri, hadir. Wendy Alpian, hadir. Ya. Dimas Imam Manapi, hadir. Ya, terima kasih. Mari kita memulai prosesi belajar ini, akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan anakku semuanya dilihat di bab 7. Di situ ada judul pelajaran kita tata krama, sopan santun dan rasa malu. Nah, saya akan memaparkannya. Selanjutnya ada sub pokok bahasan. Materi rasa malu ya. Itu ada peta konsepnya. Peta konsep itu seperti rangkumannya. Nanti ada pengertian rasa malu, manfaat rasa malu, dan implementasi rasa malu. Implementasi itu penerapannya. Apa pengertian rasa malu? Malu adalah rasa tidak enak hati karena berbuat yang kurang baik, kurang benar karena dilakukan berbeda dengan norma yang diyakini, bernilai baik dan benar di suatu masyarakat. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu keburukan, maka kita akan merasakan malu. Sebab apa? Kita akan dihina oleh orang lain, dicerca, bahkan menjadi gunjingan atau bahan omongan. Nah, selanjutnya, apa yang mendasari kita dengan rasa malu itu, anak-anak semuanya bisa dilihat di slide ini ya. Ini keterangan dari al-hadis atau dalil akli, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kanal fahsu fi sayyin illa sanahu wa makanal haya'u fi sayyin illa zanahu. Ruwahu At-Tirmizi. Artinya, dari Anas radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekejian selalu membuat segala sesuatu menjadi jelek, sebaliknya malu selalu membuat segala sesuatu menjadi bagus. Ini hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya ada juga hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli dini khuluqa wa khuluqal islami haya'u. Ruwahu Ibnu Majah. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah sifat malu ya. Jadi sifat malu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar atau buruk. Apa saja isi kandungan dari hadis tersebut? Nah, isi kandungan yang termaktub di dalamnya atau yang bisa kita ambil kesimpulannya. 1. Rasa malu adalah sumber utama kebaikan dan unsur kemuliaan. Jadi orang kalau dia tidak berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan ada unsur kemuliaannya. Yang kedua, malu itu terbagi 3 macam ya. 1, malu kepada Allah karena kita berbuat tidak baik atau melanggar perintahnya.
Yang kedua, malu karena kepada diri sendiri. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawab, apa yang kita lakukan itu akan semua berdampak kepada kita semua. Nah, maka harus malu kepada diri kita sendiri, ya. Yang ketiga, malu kepada orang lain. Artinya jelas orang lain itu akan mentertawakan kita, akan menghina kita ketika kita berbuat yang tidak baik. Yang ketiga, sifat malu tercela jika cenderung kepada keburukan. Contohnya malu belajar membaca Al-Quran karena sudah dewasa. Nah, kita tidak boleh malu untuk belajar, ya. Karena kita belajar itu diwajibkan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatun. Artinya, kewajiban orang Islam itu untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak lakukan berarti berdosa. Walaupun sudah dewasa, kalau belum bisa, kita tetap harus belajar. Manfaatnya sekarang ini, manfaat yang dapat diperoleh, satu, mendapat pahala dan bernilai ibadah. Artinya ketika kita melaksanakan sesuatu yang baik, kita akan dinilai sebagai ibadah. Kalau kita berbuat buruk, tentu sebagai gantinya adalah dosa. Yang kedua, mendatangkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya rasa hormat dan saling menghargai. Yang keempat, terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama. Nah, inilah anak-anak semuanya beberapa yang dapat Bapak sampaikan tentang materi malu, ya, atau rasa malu. Saya berharap dari kalian semua untuk bisa bertanya, anak-anakku semuanya, dari materi yang sudah disampaikan. Coba silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nah, sudah dengar ya? Jadi anak-anakku semuanya, tadi Bapak sudah sampaikan, Bapak sudah paparkan pengertian malu. Silakan dari yang laki untuk menjawab. Malu adalah rasa yang tidak enak hati karena perbuatan tidak baik, karena terkenal melanggar norma atau aturan yang berlaku. Ya, jadi intinya rasa malu itu adalah karena perasaan yang tidak enak, rasa tidak enak hati karena kita melanggar sesuatu atau berbuat tidak benar alias melanggar peraturan. Nah, itu. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga dengan penjelasan ini dapat kalian ambil hikmahnya dan bermanfaat, ya. Baik, untuk pertemuan ini Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.